Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratil Izati, NIM 856272665. Saya mahasiswa semester 7 UPBJJ UT Kota Padang. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum ekosistem darat alami dan buatan. Ekosistem adalah sesuatu yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan dan konsumen atau hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang sudah terjadi dengan sendirinya, sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh campur tangan manusia. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, dan gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi barometer, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya di mana tanahnya kering sedikit lembab, udara mencapai 32 derajat Celcius, cahayanya terang namun tidak panas, air tidak terlalu jernih, dan anginnya semilir perlahan. Selanjutnya, kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari hewan dan tumbuhan. Yang pertama ada pohon bambu, yang kedua ada pohon pisang, yang ketiga ada tumbuhan pakis, yang keempat ada pohon salak, yang kelima ada rumput dan ilalang, yang keenam ada singkong, dan ada pohon beringin. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan dalam membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada lebah, yang kedua ada laba-laba, yang ketiga ada kutu putih, yang keempat ada semut, dan kupu-kupu. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang kita temui yaitu jamur, bakteri, dan cacing. Selanjutnya, kita akan menuju ekosistem darat buatan, yaitu taman di lingkungan sekolah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya, di mana cahayanya terang namun tidak terlalu panas, tanahnya kering sedikit lembab, udaranya mencapai 32 derajat Celcius, anginnya semilir, dan kondisi airnya bersih. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem taman ini ada pohon pinus, pohon pepaya, kemudian ada cabai, dan pohon jambu. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman tersebut membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, komponen biotik lainnya yaitu jenis-jenis hewan. Yang pertama ada belalang, semut, kupu-kupu, burung, dan capung. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air,
oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemui di ekosistem taman ini yaitu jamur dan cacing. Berikut adalah tabel hasil pengamatan komponen abiotik dan biotik ekosistem darat alami dan buatan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum hari ini adalah dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, yaitu hutan dan taman, menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timpal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Demikianlah praktikum kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.